Selamat datang di kanal kami, tempat kita berbagi kisah yang memperkaya kedalaman hidup. Para pemirsa sekalian, saya harap Anda dalam keadaan baik. Kisah ini dimulai ketika setiap kali saya pulang ke rumah, istri saya akan buru-buru mengambil handuk mandi yang sedang dijemur. Tindakan sepele itu menimbulkan kecurigaan, hingga saya memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi. Dan kebenaran yang terungkap membuat saya membeku di tempat. Setiap kali saya tidak di rumah, seorang pria asing keluar masuk rumah saya. Awalnya, saya hanya mengira ini adalah perselingkuhan biasa. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa selembar handuk mandi itu akan membawa saya pada sebuah rahasia mengerikan. Rahasia yang dalam sekejap mengubah saya dari seorang kepala keluarga menjadi orang asing, dan kemudian menempatkan saya di pusat kasus bayi tertukar yang akan menggemparkan seluruh negeri. Saya dihadapkan pada pilihan yang kejam. Haruskah saya melindungi anak yang telah saya besarkan dengan penuh cinta, atau haruskah saya merebut kembali anak kandung saya yang tertukar? Perjalanan saya untuk menemukan kembali keadilan di hati saya, yang dimulai dari saat yang paling menyakitkan, kini dimulai. Nama saya Budi Santoso, usia 35 tahun, dan saya bekerja sebagai apoteker di sebuah rumah sakit umum pusat yang besar di Jakarta. Saya bukanlah pria yang luar biasa, tetapi dengan pekerjaan yang stabil, penampilan yang rapi, dan sifat yang bertanggung jawab, saya tidak pernah dianggap remeh dimanapun. Saya dan istri saya, Lestari, menikah setelah berpacaran selama hampir setahun. Lestari adalah wanita yang lembut dan cerdas. Dulu, ia bekerja sebagai perawat di rumah sakit yang sama dengan saya, tetapi ia pindah ke puskesmas di dekat rumah dengan alasan ingin memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga. Kami tinggal di lantai 12 sebuah apartemen di kompleks perumahan yang tenang, dengan istri yang cantik dan baik, serta pekerjaan yang bebas stres, segalanya tampak berjalan damai. Orang-orang di sekitar kami sering iri dan mengatakan saya beruntung mendapatkan istri yang pandai mengurus rumah tangga. Lestari memang istri idaman yang jarang ditemui zaman sekarang. Ia pandai memasak, tahu cara melayani suami, dan sangat menyayangi anak kami. Tidak seperti wanita lain, ia tidak terobsesi dengan barang-barang mewah atau kosmetik, dan tidak sering pergi bersama teman-temannya. Lestari melahirkan anak pertama kami sekitar setahun yang lalu. Setelah itu, ia berhenti dari puskesmas dan sepenuhnya fokus mengurus anak di rumah. Saya bahkan berencana membukakan sebuah apotek kecil untuknya agar ia bisa bekerja sambil tetap merawat anak di rumah. Lestari sangat menyukai ide itu. Ia bersemangat mencari informasi di internet dan bahkan mulai mempelajari resep-resep obat. Hati saya pun bangga memikirkan bahwa saya bisa memberikan tempat yang nyaman dan utuh bagi istri dan anak saya. Namun, sekitar 3 bulan yang lalu, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang terlihat jelas, tetapi lebih seperti firasat buruk yang merayap di dalam hati. Entah saya pulang tepat waktu atau pulang lebih awal tanpa pemberitahuan, setiap kali saya tiba di rumah, istri saya selalu melakukan hal yang sama, bergegas ke balkon dan buru-buru mengambil handuk mandi yang sedang dijemur. Awalnya, saya berpikir sederhana. Mungkin ia malu jika suaminya melihat jemuran yang berantakan, atau khawatir warna handuknya pudar karena matahari. Tetapi, tanpa kecuali, setiap hari, begitu saya membuka pintu depan, hal pertama yang disentuh istri saya adalah handuk itu. Sebuah handuk mandi berwarna kuning. Ya, saya ingat betul warnanya. Di antara pot-pot tanaman hijau dan pakaian kecil anak kami yang memenuhi balkon, warna kuning cerah itu sangat mencolok. Terkadang warnanya merah atau biru, tetapi hari-hari di mana handuk kuning yang digantung jauh lebih banyak. Bahkan suatu kali, ketika saya mengintip dari celah pintu sebelum membukanya, Lestari tampak panik berlari ke balkon seolah menyembunyikan sesuatu. Begitu saya membuka pintu dan masuk, ia tersenyum canggung sambil berkata bahwa jemurannya belum kering, dan ia sedang merapikannya kembali. Semakin saya perhatikan, kecurigaan saya semakin besar. Beberapa kali saya mencoba bertanya dengan santai, "Kenapa kamu sering sekali mencuci handuk mandi?" "Setiap hari, ya." Lestari menjawab dengan senyum ringan, "Hanya kebiasaan. Handuk mandi kan kalau dibiarkan lama jadi bau apek dan tidak baik untuk kulit." Saya mengangguk dan tidak bertanya lagi,
tetapi di dalam hati saya badai sedang mengamuk. Suatu kali, saya pulang sedikit lebih lambat, dan saya menemukan handuk mandi itu di keranjang cucian, tapi handuk itu basah. Artinya, baru saja diambil. Padahal hari itu cuaca sangat terik dari pagi hingga sore, cukup untuk membuat jemuran kering berkali-kali. Saya menceritakan hal ini kepada Agung, sahabat karib saya sejak kuliah. Agung, yang bekerja sebagai polisi, memiliki sifat yang dingin dan tajam. Setelah mendengar seluruh cerita saya, Agung berkata, "Ini aneh. Istrimu hampir selalu di rumah, tapi sikapnya yang waspada berlebihan setiap kali kamu datang, dan caranya menyembunyikan handuk itu sama sekali tidak wajar. Jangan-jangan handuk itu semacam kode sandi?" Saya terkejut. Kode sandi? Terdengar seperti cerita di film detektif murahan, tetapi semakin saya pikirkan, semakin masuk akal. Ketergesa-gesaan Lestari saat mengambil handuk, tatapan matanya saat melihat saya pulang tanpa pemberitahuan, semuanya tidak tampak seperti tindakan tanpa sadar. Pasti ada tujuan yang jelas. Mungkin handuk itu adalah sinyal untuk sesuatu yang tidak saya ketahui. Saya tidak mengatakan apa-apa pada Lestari. Saya bersikap seperti biasa, bahkan lebih mesra, sambil terus mengamati situasi. Rumah selalu rapi, anak kami tumbuh dengan baik, dan makan malam tetap lezat. Namun, di mata istri saya saat menatapku, tidak ada lagi cinta yang sama seperti dulu. Setiap kali saya memeluknya, saya merasakan sebuah dinding tak terlihat, dingin seperti besi. Hingga suatu hari, sebuah insiden terjadi yang membuat saya tidak bisa lagi diam. Hari itu hari Rabu. Pekerjaan saya selesai lebih awal, dan saya berniat memberi kejutan pada istri saya tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Sekitar pukul 4 sore, saat saya membuka pintu depan, tiba-tiba bel pintu berbunyi dengan keras. Saya segera berlari dan membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang pria jangkung mengenakan kemeja putih, celana jin, dan masker. Ia mengangkat tangannya untuk melepas masker dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah lama aku menekan bel, baru sekarang dibukakan." Saya membeku di tempat. Siapa dia? Saya belum pernah melihat pria ini. Pria itu, melihat saya, juga terkejut, melangkah mundur, dan buru-buru mengenakan kembali maskernya sambil tergagap, "Maaf. Saya salah alamat." Tanpa memberi saya kesempatan untuk bertanya, ia berbalik dan menghilang ke ujung koridor. Saya berdiri termangu. Salah alamat? Caranya menekan bel berkali-kali dan nada bicaranya yang mengeluh seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri, itu jelas bukan sikap orang asing. Ketika saya masuk, Lestari keluar dari dapur dan bertanya dengan canggung, "Siapa tadi, Mas?" Saat saya menjelaskan apa yang baru saja terjadi, wajah istri saya menjadi sangat pucat. Lestari memaksakan senyum dan berkata, "Mungkin dia salah lantai." Saya tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi tepat pada saat itu, istri saya kembali berlari ke balkon dan mengambil handuk kuning. Handuk itu lagi. Handuk yang selalu muncul setiap kali saya tidak di rumah. Sambil menatap punggung istri saya merasakan jantung saya seperti diremas. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi, dan saya sadar, jika saya terus diam, saya tidak akan pernah tahu kebenarannya. Malam itu, saya berbaring di samping Lestari tetapi tidak bisa tidur. Dalam kegelapan, menatap langit-langit, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya merasa rumah ini bukan lagi tempat perlindungan saya. Saya memutuskan. Besok, saya harus memasang kamera. Jika handuk mandi itu benar-benar sebuah kode, saya harus mencari tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Sekalipun kebenaran itu akan merobek-robek jantung saya harus menghadapinya dengan tegar. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Lestari masih tertidur lelap di samping saya, wajahnya terbenam di bantal. Rambut panjangnya yang tergerai lembut membuatnya tampak seperti istri yang sempurna. Saya memandanginya untuk waktu yang lama. Tetapi pada saat itu, di mata saya tidak ada lagi kepercayaan utuh seperti dulu. Saya berbohong, mengatakan ada rapat pagi di rumah sakit. Lestari, sambil menguap ringan, melambaikan tangan dan mengingatkan saya untuk sarapan. Istri saya, dalam setiap kata dan tindakannya, masih tampak peduli pada saya,
Tetapi terkadang, sesuatu yang terlalu sempurna justru menimbulkan kecurigaan. Saya mampir ke toko elektronik langganan saya di sebuah gang kecil dekat rumah. Pemilik toko mengenali saya dan mengira saya datang untuk membeli sesuatu untuk dipasang di kamar anak saya di rumah. Saya memilih kamera super mini kualitas terbaik. Ukurannya hanya sebesar kuku jari dan bisa terhubung ke ponsel melalui Wi-Fi. Untuk berjaga-jaga, saya juga membeli kartu memori berkapasitas besar agar bisa menyimpan semua rekaman. Siang itu, saya kembali ke rumah lebih awal dari biasanya. Saat itu, Lestari sedang menidurkan anak kami, dan rumah terasa sunyi. Saya berkata bahwa saya perlu merapikan balkon karena beberapa pot tanaman roboh akibat hujan beberapa hari yang lalu. Lestari hanya mengangguk setuju dan tetap berbaring di samping anak kami. Saya memanfaatkan celah waktu yang singkat itu untuk memasang kamera di celah bawah pot tanaman terbesar. Tanaman itu adalah tanaman rambat yang rimbun, sehingga bisa menutupi lensa namun tetap memberikan pandangan yang jelas ke seluruh ruang tamu dan pintu depan. Lokasi yang sempurna. Saya bahkan menghitung sudutnya dengan cermat, mengatur arah cahaya agar tidak terjadi backlight dari balkon pada sore hari. Setelah semua persiapan selesai, saya masuk ke kamar dan berpura-pura tidur di samping istri dan anak saya. Tetapi di dalam, hati saya seperti terbakar. Saya tidak tahu apa yang saya harapkan. Keterbuktian bahwa istri saya tidak bersalah? Atau kebenaran yang terungkap, meskipun menyakitkan? 2 hari kemudian, saya sengaja mengajukan diri untuk tugas jaga malam, berencana meninggalkan rumah pagi-pagi, dan tidak kembali sampai larut malam. Saat meninggalkan rumah, saya sengaja berkata bahwa saya akan pulang lebih lambat dari biasanya, dan mungkin akan tidur di rumah sakit karena harus merawat pasien pasca operasi. Lestari tidak banyak bicara, hanya berpesan agar saya makan dengan baik dan menjaga kesehatan. Istri saya tersenyum sambil meletakkan tangannya di bahu saya. Pemandangan itu adalah potret istri yang sempurna. Saya keluar dari apartemen, tetapi alih-alih menuju rumah sakit, saya pergi ke kafe langganan, duduk di sudut, dan menyalakan aplikasi kamera di ponsel saya. Awalnya, semuanya tampak biasa. Sekitar pukul 9 pagi, Lestari memberi makan anak kami, membersihkan dapur, memutar lagu anak-anak, dan bermain dengan si kecil. Saat hampir pukul 11, saya melihat istri saya pergi ke balkon, mengibaskan handuk mandi, lalu menjemurnya. Lagi-lagi, handuk kuning itu. Saya menggenggam ponsel di tangan saya dengan erat. Tepat pukul 11.30, bel pintu berbunyi. Meskipun video tidak merekam suara, semuanya terlihat jelas. Lestari tampak sedikit terkejut, lalu bangkit, berjalan ke pintu, memeriksa dari lubang intip, dan dengan cepat membuka pintu. Seorang pria masuk. Pria yang sama beberapa hari lalu, tinggi, kemeja putih, celana jin gelap. Tanpa ragu sedikit pun, ia masuk dengan sangat akrab. Seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Lestari tersenyum, menarik lengannya, menutup pintu, lalu memeluknya dengan erat. Saya merasa seperti kehabisan napas. Dia bukan teman, bukan juga tamu yang salah alamat. Dia adalah selingkuhan istri saya. Saya melihat istri saya menyandarkan kepalanya di dadanya, dan pria itu mencium rambut istri saya. Istri yang setiap malam saya peluk saat tidur, orang yang saya percayai dengan sepenuh hati. Mereka pergi ke sofa, duduk berdampingan, tertawa dan mengobrol. Saya tidak sanggup lagi melihatnya. Saya mematikan layar, tetapi saya tidak bisa menghapus adegan itu dari pikiran saya. Saya duduk di kafe, tidak bergerak selama hampir 1 jam. Rasanya seperti ada palu yang terus-menerus menghantam jantung saya. Saya tidak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang dalam hidup saya. Selembar handuk mandi. Berapa lama kode tak terlihat itu terbentang di depan mata saya, begitu sederhana, rapi, dan terencana. Handuk itu adalah sebuah kode. Ketika saya berangkat kerja, Lestari menjemur handuk. Saat saya akan pulang, ia mengambilnya. Pria itu, yang tinggal di apartemen seberang yang selama ini saya kira dihuni oleh pasangan tua, hanya perlu melihat sinyal itu dari balkonnya dan datang. Tidak perlu SMS, tidak perlu telepon, tidak ada jejak yang ditinggalkan.
Bagaimana bisa istri saya memikirkan cara seperti ini? Bagaimana bisa ia melakukan hal itu di rumah ini, di tempat ini, di mana anak kami sedang tidur di kamar sebelah? Malam itu, saya pulang sesuai jadwal yang saya janjikan. Saat saya membuka pintu, aroma soto ayam yang harum tercium. Lestari sedang tertawa dan bermain dengan anak kami. Istri saya bertanya, "Tugas jaga hari ini tidak melelahkan, Mas?" Saya tersenyum dan mengangguk. Suara saya terdengar sangat tenang. "Iya, hanya sedikit lelah. Mungkin karena kurang tidur." Lestari dengan lembut menarik kursi dan mempersilakan saya duduk. Saya melihat handuk mandi yang terlipat rapi di keranjang cucian. Di luar balkon, pot-pot tanaman hijau masih bergoyang tertiup angin. Hanya saya yang tahu bahwa di bawah salah satu pot itu, ada sebuah mata tak terlihat yang merekam pengkhianatan setiap saat. Malam itu, saya tidak tidur. Saya hanya diam-diam memandangi istri dan anak saya yang tertidur lelap. Di dalam diri saya, amarah, rasa sakit, kecurigaan, dan pengkhianatan bergejolak. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan besok, tetapi satu hal yang pasti. Wanita yang berbaring di samping saya ini bukan lagi istri saya. Keesokan paginya, saya terbangun sebelum fajar menyingsing. Cahaya samar dari balkon menyinari kamar tidur, menampakkan potret 3 orang yang tampak damai. Saya berbaring menghadap keluar. Lestari, sambil memeluk anak kami, tidur nyenyak dengan punggung menghadap saya. Rasa sakit yang samar muncul dari lubuk hati saya, tetapi tidak sampai membuat saya menangis. Saya pikir saya akan marah, berteriak, membanting barang, mengguncang istri saya, dan menuntut penjelasan. Tapi tidak. Yang saya rasakan hanyalah kehampaan yang besar dan kosong. Saya diam-diam bangkit dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi, dan membasuh wajah dengan air dingin. Saat saya mengangkat kepala dan melihat ke cermin, di sana berdiri seorang pria asing yang tampak jauh lebih tua, lelah, dan dengan tatapan mata yang hancur berkeping-keping. Setelah sarapan, saya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya minum teh seperti biasa, bertanya pada Lestari tentang anak kami, tentang makanan, dan tentang lokasi apotek yang saya janjikan akan saya carikan untuknya. Lestari masih menjawab dengan lembut dan ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, pada saat itu, semua yang dikatakan istri saya terdengar seperti kebohongan di telinga saya. Saya melihat handuk mandi kuning di keranjang cucian. Masih warna kuning itu, bagaimana bisa benda yang tampak biasa itu menjadi pintu menuju dunia yang gelap dan kotor? Sepanjang pagi, saya duduk di ruang kerja, tetapi tidak bisa berkonsentrasi pada apapun. Saya membuka kembali video yang direkam kemarin. Kali ini, untuk melihat setiap detailnya dengan sangat teliti. Selingkuhan istri saya datang tepat pada waktu saya tidak ada. Ia masuk ke rumah tanpa ragu sedikit pun. Dengan sangat akrab, ia melepas sepatunya, dan bahkan menggantungkan jaketnya di gantungan yang sama tempat saya biasa menggantungkan jaket saya. Istri saya, yang saya cintai, yang saya lindungi, dan yang saya yakini akan saya habiskan sisa hidup bersamanya, sedang tersenyum sambil menuangkan teh untuk pria itu. Seperti sepasang kekasih yang saling menyambut dengan hangat. Saya melihat mereka berdua berpelukan di sofa. Tepat di sebelahnya, mainan anak saya berserakan. Di atas meja, mangkuk bubur bayi yang belum dicuci juga terlihat. Mereka melakukan hal itu di tengah-tengah semua yang menjadi milik keluarga saya, milik anak saya. Anak saya sedang tidur di kamar sebelah. Dengan polosnya, tanpa mengetahui apapun, tanpa tahu apa yang sedang dilakukan ibunya di balik pintu itu. Saya merasa sesak napas. Mereka tidak hanya mengkhianati saya, mereka telah menghina semua yang saya coba lindungi, kebahagiaan, moralitas, dan kepercayaan pada sebuah keluarga. Pada saat itu, saya berpikir saya tidak bisa lagi tinggal diam. Saya menelepon satu-satunya teman yang bisa saya percaya dan andalkan, Agung, aku harus bertemu denganmu sekarang. Ini darurat. Agung tidak banyak bertanya dan mengajak bertemu di sebuah kafe dekat kantornya. Begitu melihat saya, dari tatapan mata saya saja, ia tahu ada sesuatu yang serius. "Kamu sudah tahu, ya?" Saya mengangguk dan menunjukkan video di ponsel saya. Agung menonton video itu tanpa berkedip dan tanpa berkata apa-apa. Setelah video selesai, Agung menghela napas panjang.
Benar-benar sampah. Saya menelan ludah dan berkata dengan suara setenang mungkin, "Sekarang, apa yang harus aku lakukan?" Agung menatap saya lama, lalu menjawab, "Jika kamu masih mencintai istrimu, kamu bisa memaafkannya. Tapi jika kepercayaan sudah hancur, lebih baik lepaskan demi kebaikan bersama. Jalan manapun yang kamu pilih, kamu harus bersiap dengan matang. Bukti sudah ada, tapi jangan berhenti di satu bukti. Kumpulkan lebih banyak lagi." Saya mengerti. Satu video bisa dianggap sebagai kecelakaan atau kebetulan. Tentu saja dalam kasus ini jelas bukan. Tetapi jika saya ingin menghadapi istri saya, menceraikannya, atau bahkan mendapatkan hak asuh anak, ini mungkin tidak cukup. Satu kali adalah penderitaan, tetapi berkali-kali adalah bukti yang tak terbantahkan. Sejak hari itu, saya memulai kehidupan ganda. Siang hari, saya tetap menjadi suami yang perhatian dan ayah yang baik. Saya membantu Lestari merawat anak, memasak, membersihkan rumah, dan bahkan berkata akan pergi mencari lokasi apotek untuknya. Setiap kali berbicara dengan istri saya mengamati setiap tatapan matanya, gerak-geriknya, dan nada suaranya. Mungkin Lestari mengira saya sudah tidak curiga lagi atau masih percaya padanya seperti dulu. Ia masih menjemur handuk itu, tersenyum pada saya, dan menyentuh bahu saya dengan ringan saat saya lewat. Dan setiap hari, saya memeriksa kamera, menyimpan setiap rekaman, setiap ekspresi, setiap momen dari kedua pengkhianat itu. Seminggu kemudian, segalanya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Setiap kali saya mengatakan akan pergi dari rumah, 30 menit kemudian handuk kuning itu pasti sudah tergantung di balkon, dan pria itu akan masuk seolah-olah ia adalah pemilik rumah. Mereka berpelukan seperti suami istri, berciuman, dan bahkan suatu kali pria itu menggendong dan bermain dengan anak saya, seolah-olah dia adalah ayahnya. Saya merasa seperti akan gila, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya duduk di ruang kerja yang gelap setiap malam, diam-diam memutar ulang video. Terkadang saya menghabiskan sebotol bir dan tertidur di meja seperti seorang pecundang. Lestari tidak menyadari apa-apa dan tetap bersikap ramah. Suatu kali ia duduk di samping saya dan bertanya sambil tersenyum, "Akhir-akhir ini ekspresimu kurang baik. Apa pekerjaanmu berat?" Saya menoleh ke istri saya dan menjawab dengan pura-pura lelah, "Iya, mungkin begitu." Tapi di dalam hati saya, sebuah teriakan meledak. "Tahu kenapa aku tidak tersenyum? Karena setiap kali aku melihatmu, aku merasa mual dengan kelemahanku sendiri. Saya tahu saya sudah mencapai batas, tetapi saya tidak ingin meledak sekarang. Satu langkah terakhir. Saya ingin menggerebek mereka, berdiri di depan wanita pengkhianat itu, dan mengatakan dengan jelas, semuanya karena handuk mandi itu. Dan handuk itulah yang akan menjadi kain kafan pernikahan kita." Setiap kali saya melihat kembali rekaman yang diambil oleh kamera kecil itu, jantung saya seakan diremas oleh tangan tak terlihat. Rasanya sakit dan melumpuhkan, tetapi saya tidak bisa mengalihkan pandangan. Bukti sudah terkumpul cukup. Setiap kali saya meninggalkan rumah, pria itu datang. Setiap kali handuk mandi kuning itu muncul, adegan cinta yang memalukan terjadi di atas sofa yang sama tempat saya biasa menggendong anak saya, membacakan dongeng, dan menonton film bersama istri saya. Saya bukan tipe orang yang mudah marah, tetapi setiap malam, saat duduk sendirian dalam kegelapan sambil menenggak minuman keras, amarah di dalam diri saya semakin membesar. Saya sempat berpikir untuk bercerai diam-diam, dan tidak memperbesar masalah. Tetapi semakin saya pikirkan, saya tidak bisa menelan penghinaan ini. Saya telah memberikan seluruh kepercayaan saya pada Lestari. Ia tidak hanya mengkhianati saya, tetapi juga melakukan perbuatan itu di dalam rumah ini, di tempat di mana anak saya yang masih bayi berada. Saya memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Tetapi saya tidak ingin hanya menunjukkan rekamannya. Saya ingin melihat mereka dengan mata kepala saya sendiri, dan membuat Lestari berhadapan langsung dengan suami yang telah ia bohongi selama berbulan-bulan. Saya ingin menunjukkan pada Lestari bahwa saya tidak sebodoh, tidak sebuta, dan tidak setuli yang ia kira. Saya mulai merencanakan. Suatu minggu pagi, ketika orang tua saya mengatakan ingin bertemu cucu mereka selama sehari, saya berpikir saya harus melindungi anak saya dari pemandangan yang mengerikan.
Saya berkata pada Lestari, ayah dan ibu ingin bertemu Bima beberapa hari. Aku juga sudah lama tidak mengunjungi mereka karena sibuk, nanti siang aku akan mengantarnya ke sana. Lestari tampak ragu sejenak, tetapi kemudian mengangguk. Ia berkata akan tinggal di rumah untuk merapikan mainan yang diberantakan Bima dan mencuci pakaian yang menumpuk. Saya tahu ia sedang mencari alasan untuk membawa selingkuhannya ke rumah. Saya berpesan pada Lestari, aku akan menginap semalam dan pulang besok. Kamu istirahat saja yang cukup. Ia tersenyum ringan dan mencium kening anak kami. Jangan kangen sama mama ya, nak. Siang itu, saya menggendong anak saya, membawa pakaian dan susu formula, lalu meninggalkan rumah. Tetapi alih-alih pergi ke rumah orang tua saya menuju rumah Agung. Begitu melihat saya, Agung langsung tahu apa yang akan saya lakukan. Kamu yakin akan baik-baik saja? Saya mengangguk dengan suara tegas. Iya. Aku tidak tahan lagi. Agung menghela napas, mengambil anak saya dari gendongan saya, dan berkata, baiklah, Bima akan aku jaga, tapi tolong, jangan kehilangan akal sehat, jangan sampai ini menjadi kasus pembunuhan. Saya tersenyum kering. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Hatiku sudah mati sejak lama. Sekitar pukul 3 sore, saya kembali ke apartemen, tetapi saya tidak naik lift. Saya berjalan kaki naik satu persatu lantai dan berhenti di lantai 11, tepat di bawah unit saya. Dari balkon sebuah unit kosong di sudut koridor, saya bisa melihat rumah saya dengan jelas. Dan seperti yang diduga, seperti jam yang sangat akurat, handuk mandi kuning tergantung di balkon. Pada saat itu, saya ingin sekali berlari ke atas, mendobrak pintu, menangkap pria itu, dan menghajarnya sampai mati. Tetapi saya menahan diri. Saya ingin menyaksikannya dengan mata kepala saya sendiri. Saya menyalakan ponsel dan terhubung ke kamera. Pria itu sudah ada di sana. Mereka kembali berpelukan, tertawa, dan melakukan adegan cinta yang sudah akrab bagi saya. Saat hampir pukul 5 sore, saya berjalan ke lantai 12 dan berdiri di depan pintu rumah saya. Saya tidak menekan bel. Saya menggunakan kunci. Kunci yang selalu saya bawa, yang tidak pernah saya ganti. Pintu terbuka, dan saya masuk. Lestari dan pria itu sedang berbaring di sofa. Mendengar suara pintu terbuka, mereka berdua terlonjak kaget, wajah mereka pucat pasi. Lestari buru-buru menutupi tubuhnya dengan selimut, dan pria itu terdiam kaku karena terkejut. Saya berdiri diam, menatap mereka berdua seolah-olah mereka adalah orang asing, mamas. Lestari berkata tergagap, bibirnya bergetar. Saya mengangkat ponsel saya dan memutar rekaman yang baru saja saya ambil, bukan hanya hari ini. Setiap handuk yang kamu jemur, setiap pelukan, setiap ciuman, aku melihat semuanya. Istri saya membeku di tempat, dan pria itu menunduk, mencoba mengambil pakaiannya. Tetapi saya berteriak, duduk. Jangan bergerak, atau video ini akan aku serahkan ke polisi dengan tuduhan masuk tanpa izin. Ia membeku dan kembali duduk di kursi. Saya berbalik menghadap Lestari. Suara saya sedingin es. Kamu tahu, handuk mandi kuning itu yang mengakhiri pernikahan kita. Lestari mulai menangis. Tanpa isakan, air matanya terus mengalir. Mama, maafkan aku. Maaf. Saya tertawa sinis. Maaf? Kamu bilang maaf sambil menidurkan pria ini di sofa, bahkan belum beberapa jam setelah anakku meninggalkan rumah? Kamu sebut itu kesalahan? Lestari terisak, dan pria itu gelisah, mencoba berdiri. Tolong, tenang dulu. Saya menoleh tajam ke arahnya dan berkata dengan nada penuh penghinaan, aku sangat tenang sekarang. Cukup tenang sampai tahu kalau kamu adalah pria yang tinggal di unit 1220 seberang sana. Setiap kali melihat handuk, kamu datang, kan? Kamu pikir permainan kode handuk murahan ini adalah strategi yang hebat? Wajah pria itu memucat dan ia tergagap, kami hanya perasaan. Saya tertawa keras seperti orang gila. Perasaan? Kalau begitu, dengarkan saja kenapa wanita ini melakukannya, sudah berapa lama, dan apa alasannya. Lestari hanya terus menangis, lalu terdiam. Dengan kepala tertunduk, ia mengucapkan satu kalimat yang menusuk jantung saya dengan suara bergetar. Karena kamu tidak seperti dulu lagi. Kamu sibuk, dingin, dan tidak lagi menatapku seperti dulu. Saya terdiam.
Saya bekerja keras untuk membeli rumah, membeli mobil, dan menabung untuk anak kami. Saya melakukan semua yang harus dilakukan sebagai suami dan ayah, dan balasan yang saya dapatkan adalah satu kalimat, "Kamu tidak seperti dulu lagi." Saya menghela napas dalam-dalam, berbalik, dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas saya. Lalu saya meletakkannya di atas meja. Surat cerai. Aku sudah tanda tangan. Aku tidak peduli bagaimana kamu akan hidup atau dengan siapa, tapi anak akan aku asuh. Jika kamu masih punya sedikit nurani, jangan pernah muncul di hadapan anakku lagi. Lestari hanya menatap kosong, air matanya terus menetes. Selingkuhannya meraih tangannya dan mencoba menariknya keluar, saya tidak menghalanginya. Saat mereka melangkah keluar pintu, saya hanya mengucapkan satu kalimat. Selamat tinggal, Lestari. Dan terima kasih untuk handuk mandinya. Sejak hari itu, rumah hangat yang dulu dipenuhi tawa anak kami, rumah yang setiap malam tercium aroma soto yang mendidih dan makanan lezat, berubah menjadi dingin dan kosong seperti kamar kos yang ditinggalkan. Tidak ada lagi suara Lestari yang memanggil, "Mas, ayo makan." Tidak ada lagi gumaman anak kami yang memanggil Mama. Tidak ada lagi orang yang mengambil handuk kuning dari balkon setiap sore. Handuk itu, bukti pengkhianatan, saya buang ke tempat sampah malam itu bersama dengan kepingan kenangan kotor. Keesokan paginya, Agung mengantarkan anak saya. Melihat anak saya yang tersenyum ceria dan merentangkan tangannya begitu melihat saya, hati saya kembali terasa sakit. Saya memeluknya dengan erat. Anak ini tidak bersalah, tetapi ia adalah hasil dari pernikahan yang sudah membusuk sampai ke akarnya. "Ayah, Mama mana?" tanya anak saya dengan suara polos. Tenggorokan saya tercekat, tetapi saya memaksakan senyum. "Mama sedang pergi jauh, Nak. Sekarang tinggal ayah dan kamu." Anak kecil ini tidak akan mengerti beban di hati saya. Anak itu terus berceloteh sepanjang hari, dan setiap kali menidurkannya, saya diam-diam menyeka air mata. Seminggu setelah saya menyerahkan surat cerai, ibu mertua saya menelepon. "Nak Budi, boleh ibu ke rumah sekarang? Ada yang ingin ibu bicarakan?" Saya terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara pelan, "Iya, Bu, silakan datang. Saya ada di rumah." Ibu mertua saya datang pada suatu sore saat hujan turun deras. Ia mengenakan jas hujan, membawa tas kertas tebal, dan tubuh kecilnya menggigil kedinginan. Saya bergegas memberinya handu, membuatkannya segelas air hangat, lalu kami duduk berhadapan. Saya tidak tahu harus memulai dari mana. Ibu mertua saya melihat sekeliling rumah, lalu berkata dengan mata memerah, "Lestari benar-benar bodoh. Ibu tidak tahu masalahnya sudah sejauh ini. Kalau ibu tahu, ibu tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini." Saya hanya mengangguk ringan tanpa menjawab. Saya tidak lagi menyalahkan ibu mertua saya. Beliau juga korban, dikhianati oleh putrinya sendiri. Ibu mertua saya mengeluarkan sebuah amplop surat tua dari tasnya dan memberikannya kepada saya. "Ini surat yang dulu Lestari tulis untuk ibu. Dia tidak mengirimkannya, hanya menyimpannya di laci di rumah. Kemarin ibu tidak sengaja menemukannya dan membacanya. Ibu pikir kamu harus tahu." Saya menerima amplop itu. Tulisan tangan Lestari. Rapi dan lembut. Tulisan yang sama yang tertera di kartu ulang tahun saya selama beberapa tahun terakhir. Saya membuka surat itu dan membacanya baris demi baris, perlahan. "Ibu, aku merasa diriku berubah. Aku takut pada diriku sendiri. Aku takut pada ketenangan yang berlebihan dalam pernikahan ini. Mas Budi adalah orang yang sangat baik, sangat sempurna. Dia melakukan segalanya untukku, tapi aku merasa kesepian. Dia tidak lagi menyentuhku seperti dulu. Tidak lagi menatapku dengan tatapan penuh hasrat. Tidak ada lagi pelukan tiba-tiba sepulang kerja. Setelah melahirkan, aku merasa seperti bayangan di rumah, seseorang yang hanya melakukan pekerjaan rumah tangga, ibu dari anaknya. Bukan lagi wanita yang dulu membuatnya gila. Suatu hari, aku bertemu Rian, teman kuliah yang dulu tinggal di kompleks yang sama. Kami bertemu lagi secara kebetulan di acara reuni, dan ternyata dia pindah ke apartemen di seberang unit kami. Awalnya hanya sapaan, lalu pesan singkat, lalu tatapan mata. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku tahu aku salah,
Tapi, Bu, saat bersamanya, aku merasa hidup kembali. Bukan karena dia lebih baik dari Mas Budi, tapi karena cara dia menatapku sama seperti tatapan Mas Budi di awal pernikahan kami. Aku takut pada pernikahan yang terlalu aman. Aku takut pada keheningan, pada malam-malam di mana kami hanya menatap ponsel masing-masing dan tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Ibu, jika suatu saat Mas Budi tahu hal ini, aku tidak berharap dimaafkan. Aku hanya berharap wanita yang akan ia temui nanti, ia cintai dengan sepenuh hati, agar wanita itu tidak menjadi bayangan samar di dalam rumah. Setelah selesai membaca surat itu, rasanya seperti ada yang meremas jantung saya. Saya pikir saya akan marah, murka, dan merobek-robek surat ini. Tapi tidak. Yang saya rasakan hanyalah rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. Lestari berselingkuh. Tetapi dari sudut pandangnya, ia tidak menganggap dirinya orang yang kejam. Ia merasa dilupakan, merasa suaminya tidak lagi membutuhkannya, tidak lagi menginginkannya, tidak lagi berbicara dengannya, dan tidak lagi mencintainya seperti dulu. Saya adalah suami yang baik. Benar, tetapi saya juga suami yang pendiam, suami yang membawa pekerjaan ke rumah, suami yang keliru berpikir bahwa hanya dengan mencari uang, kebahagiaan bisa dipertahankan. Saya tidak memaafkannya, tetapi saya mengerti. Dan pemahaman itu membawa rasa sakit yang lebih besar dari pengkhianatan. Ibu mertua saya menggenggam tangan saya erat. Mewakili putriku, Ibu minta maaf. Jika kamu tidak keberatan, bolehkah Ibu sesekali datang menjenguk cucu Ibu? Dia cucu pertama Ibu, saya mengangguk. Boleh, Bu, tapi tolong, jangan ceritakan apapun tentang Lestari pada anak saya. Ibu mertua saya mengangguk sambil terus menangis. Malam itu, saya duduk lama di dekat jendela sambil memeluk anak saya. Hujan masih turun dengan dingin dan sunyi. Tapi satu hal yang saya tahu pasti. Mulai hari ini, saya tidak lagi hidup untuk balas dendam, tetapi untuk menjadi ayah yang utuh, yang akan mengisi bagian kepercayaan yang telah dihilangkan oleh ibunya. Setelah percakapan dengan ibu mertua dan surat pengakuan Lestari, saya pikir semuanya sudah berakhir. Pengkhianatan, air mata, dan perceraian yang sunyi, saya percaya semua itu telah berlalu dengan cepat seperti badai musim panas yang merobek hati. Saya merapikan rumah, melipat pakaian Lestari, memasukkannya ke dalam kotak, dan mengirimkannya ke rumah orang tuanya. Sejak hari saya menyerahkan surat cerai, tidak ada satupun pesan atau telepon dari istri saya tidak terkejut. Lestari adalah tipe orang yang bisa berbalik dengan dingin begitu ia memutuskan untuk melepaskan sesuatu. Mungkin di dalam hatinya, saya sudah lama mati. Saya mulai beradaptasi dengan kehidupan baru sebagai ayah tunggal. Setiap pagi, saya bangun lebih awal, membuat bubur sendiri, menyiapkan susu formula, mengganti popok anak, lalu mengantarkannya ke tempat penitipan anak sebelum bergegas berangkat kerja ke rumah sakit. Sore harinya, saya buru-buru pulang untuk menjemputnya, menyiapkan makan malam, dan membersihkan rumah. Suatu kali, anak saya demam ringan, dan saya menggendongnya sepanjang malam. Saya menempelkan dahi saya ke dahinya, dan pikiran kamu harus kuat. Sekarang tidak ada siapa-siapa lagi selain aku terus berputar di kepala saya. Teman-teman saya terkejut, ada yang merasa kasihan, dan ada yang bersimpati. Tapi saya tidak butuh simpati siapapun, saya hanya butuh ketenangan. Ketenangan tanpa kebohongan, meskipun sendirian. Satu-satunya teman saya, Agung, sesekali datang membawa beberapa kaleng bir dan bercanda, "Hei, melihatmu begini, aku tidak tahu harus mengucapkan selamat atau khawatir. Duda mengasuh anak, tapi wajahmu malah lebih cerah." Saya tertawa sambil bersulang dengan Agung. Tapi di balik tawa itu, hanya saya yang tahu seberapa besar kelelahan yang menumpuk. Saya tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri. Saya hidup untuk seorang anak. Anak yang nyaris menyaksikan ibunya berkhianat di rumahnya sendiri. Saya pikir semuanya sudah berakhir. Tapi suatu pertengahan bulan, saat saya baru saja menidurkan anak saya, bel pintu berbunyi. Saya melihat jam, pukul 9.17 malam. Siapa yang datang jam segini? Saya pergi membuka pintu. Di depan pintu bukan Lestari, melainkan pria itu. Pria yang diam-diam masuk ke rumah saya, yang memeluk istri saya di sofa,
kini berdiri di depan pintu rumah saya dengan kantong plastik di tangannya dan ekspresi dingin. Saya membeku selama beberapa detik, lalu bertanya dengan dingin, "Ada urusan apa Anda ke sini?" Ia menatap lurus ke mata saya dan berkata dengan suara serak, "Saya ingin bicara 5 menit. Kalau tidak diizinkan, saya akan pergi." Saya ragu. Sebagian dari diri saya ingin membanting pintu, tetapi secara naluriah saya merasakan ada sesuatu yang salah. Penampilannya berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sosok pengecut yang menyelinap masuk. Sebaliknya, ia tampak berat dan lelah, seolah-olah ia sendiri sedang bertahan di tengah badai. Saya melangkah mundur dan menunjuk ke koridor. "Kita bicara di luar. Anda tidak berhak masuk ke rumah saya lagi." Ia mengangguk. Kami berdiri di koridor yang anginnya berhembus kencang. Ia membuka kantong plastik dan mengeluarkan sebuah amplop. Di dalamnya ada hasil tes DNA. Saya mengerutkan kening. "Apa ini?" Ia menelan ludah dan berkata dengan sangat perlahan, "Ini hasil tes DNA antara saya dan anak Anda." Mbak Lestari bilang dia tidak yakin. Dia bingung. Saya tidak tahu kenapa dia punya keraguan seperti itu, tapi saya pikir semuanya harus jelas. Transparan. Saya membeku di tempat. Setiap kata yang diucapkannya seperti palu yang menghantam tulang punggung saya. Saya menatap kertas itu lekat-lekat. Angka-angka, nama-nama, kode biologis, dan di bagian akhir, sebuah kesimpulan satu baris, hubungan ayah anak tidak terbukti. Saya tidak bisa memahami apakah itu karena saya, dia, atau keduanya. Ia melanjutkan perlahan, "Saya tahu Anda membenci saya, Anda berhak. Tapi saya tidak tahu Mbak Lestari akan melakukan ini pada kita berdua. Setelah tahu kebenarannya, saya sadar saya juga hanya bidak catur." Saya mengepalkan tangan. Dada saya terasa sesak. Saya ingin berteriak, tetapi anak saya sedang tidur di dalam. "Lalu, anak siapa ini? Apakah dia benar-benar anakku?" Saya menatapnya. "Kenapa Anda memberikan ini pada saya? Karena Anda berhak tahu. Dan jika anak itu bukan anak saya, juga bukan anak Anda, kita harus tahu anak siapa dia. Meskipun terlambat, saya pikir saya harus meminta maaf pada Anda." Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya mengambil kertas itu, masuk ke rumah, dan menutup pintu. Ia berdiri diam sejenak, lalu pergi. Saya masuk ke kamar, dan melihat anak saya yang tertidur lelap. Tangan kecilnya memeluk erat boneka beruang yang saya berikan. Anak ini, selama setahun terakhir, memanggil saya ayah. Saya mengganti popoknya, membuatkan susu, dan memberikan semua cinta sebagai seorang ayah. Tapi sekarang, sebuah tanda tanya besar muncul. Apakah anak ini anakku? Jika tidak, apakah saya punya kekuatan untuk melindunginya, sebagai bagian terakhir dari kemanusiaan yang tersisa dalam diri saya? Malam itu, saya duduk di depan meja kerja. Hasil tes DNA yang dibawa oleh selingkuhan istri saya tergeletak diam di atas meja seperti luka yang tak kunjung sembuh. Di bawah cahaya lampu kuning, huruf-huruf dan angka-angka, simbol-simbol biologis, tampak seperti labirin. Semakin saya baca, semakin saya tersesat. Hubungan ayah anak tidak terbukti. Sebuah kesimpulan dingin satu baris, tetapi cukup untuk menghancurkan semua kepercayaan yang saya pegang erat-erat. Saya duduk membatu, memegangi kepala dengan kedua tangan. Jantung saya berdebar kencang. Selama lebih dari setahun, saya membesarkan anak ini. Setiap malam memeluknya, setiap pagi mencium keningnya, dan dengan seluruh cinta seorang ayah, saya memanggilnya anakku. Sekarang, karena satu baris tulisan, saya harus menghadapi pertanyaan yang mengerikan. Bukan anak pria itu, dan mungkin bukan anakku juga. Lalu, anak siapa? Saya tidak bisa tidur. Saat saya memejamkan mata, bayangan Lestari muncul. Kata-katanya saat menangis, dan caranya membawa pria itu masuk ke rumah seolah-olah dia adalah suami sah. Saya sempat berpikir mungkin saya adalah suami yang cuek dan dingin, mungkin ada sebagian kesalahan saya. Tapi jika anak ini pun adalah kebohongan, pengkhianatan Lestari bukan lagi sekadar luka. Itu adalah kehancuran. Keesokan paginya, saya menelepon laboratorium di rumah sakit tempat saya bekerja. Saya sudah bekerja di sana lebih dari 7 tahun,
jadi tidak ada yang curiga ketika saya meminta tes DNA sesuai prosedur internal. Saya beralasan untuk keperluan konfirmasi ayah untuk dokumen asuransi. Mereka hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Saya dengan hati-hati mengambil sampel rambut saya dan rambut anak saya, memasukkannya ke dalam amplop terpisah, dan menyerahkannya. Petugas muda yang menerima dokumen itu tersenyum ringan dan berkata, "Kira-kira 3 hari, Pak, 3 hari." Waktu yang singkat, tetapi terasa lebih lama dari setahun saya hidup bersama Lestari. Setiap hari, saat memeluk anak itu, saya merasa terbelah. Di satu sisi, saya berharap anak ini adalah darah daging saya, agar saya bisa terus mencintainya tanpa keraguan. Di sisi lain, saya takut kebenaran akan menjadi belati lain yang menusuk jantung saya. Hari ketika hasilnya keluar, saya duduk diam di kantor saya. Kertas hasil cetakan itu terlipat 2 di depan saya. Saya tidak berani membukanya. Saya menatap kertas itu seolah-olah itu adalah putusan terakhir dalam hidup saya. Lalu, setelah mengambil napas dalam-dalam, saya membukanya. Kesimpulan: hubungan ayah anak tidak terbukti. Saya menahan napas. Pandangan saya kabur. Bukan karena air mata, tetapi karena pada saat itu, semua darah serasa terkuras dari jantung saya. 1 baris tulisan, 1 kesimpulan, seluruh dunia di sekitar saya runtuh. Saya tidak berteriak, tidak membanting barang, tidak mengumpat. Saya hanya duduk, memegang kertas itu. Seluruh tubuh saya terasa seperti jatuh ke dalam kehampaan tak berujung. Perasaan seorang pria yang telah memberikan seluruh hatinya pada seorang anak, lalu menemukan bahwa anak itu sama sekali bukan anaknya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa menit kemudian, saya bangkit dan meninggalkan kantor. Saya tidak bisa bekerja lagi hari itu. Dengan kepala kosong, saya berjalan tanpa tujuan di jalanan yang ramai. Lalu, anak siapa itu? Pertanyaan itu terus bergema di kepala saya. Berapa banyak pria yang telah ditiduri Lestari? Dalam situasi apa ia hamil? Dan saya dengan bodohnya menjadi ayah pengganti, membesarkan anak orang lain. Saat saya pulang, anak itu sedang duduk di lantai ruang tamu, bermain dengan potongan-potongan mainan plastik. Melihat saya, ia mengangkat kepala dan tersenyum cerah. "Ayah pulang." "Ayah, ayah, lihat, aku berhasil menyusun puzzle-nya." Saya berhenti di tempat. Tenggorokan saya tercekat. Secara biologis, dia bukan anak saya. Tapi anak ini, dengan kepercayaan penuh, memanggil saya ayah. Ia sama sekali tidak tahu cerita kotor yang disembunyikan orang dewasa di balik pintu. Anak ini tidak bersalah. Saya mendekat, duduk di sebelahnya, dan dengan tangan gemetar, saya mengelus rambutnya yang lembut. "Ayah di sini, anak ayah pintar sekali." Saya tidak tahu apakah saya sedang berakting atau tulus, tapi hati saya terlalu sakit untuk bisa membedakannya. Malam itu, saya mengirim email kepada Lestari. Singkat, hanya 1 baris. "Aku tahu anak itu bukan anakku. Kita perlu bicara." Kurang dari 1 jam, telepon darinya datang. Suaranya bergetar. Kamu sudah tahu. Katakan." "Anak siapa?" Hening. Saya menaikkan suara. "Pria itu juga bukan ayahnya. Siapa lagi?" "Lestari, berapa banyak pria yang kamu tiduri?" Ia mulai terisak. Aku juga tidak yakin. Waktu itu aku sedang depresi pasca persalinan parah. Kamu tidak ada di rumah, dan aku sangat kesepian. Aku hanya ingin dicintai, ingin ada yang menyentuh dan memperhatikanku. Lalu aku pergi ke bar dengan teman-teman, mabuk, dan terjadilah. Saya terperangah. Bukan selingkuhannya, bukan juga saya, tetapi seorang pria tak dikenal yang ditemui dalam semalam saat mabuk, hasil dari 1 malam dengan pria yang nama, wajah, dan ingatannya pun tidak ada. Saya menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Malam itu, saya duduk di balkon sambil memeluk anak itu. Ia tertidur lelap, lengan kecilnya melingkari leher saya. Saya menatap anak ini, yang bukan darah daging saya, tetapi selama setahun terakhir menjadi alasan hidup saya, yang membuat saya bertahan di tengah semua penderitaan. Saya berbisik, "Kamu mungkin bukan anak ayah, tapi kamu adalah seluruh dunia ayah.
dan ayah tidak akan pernah meninggalkanmu. Sebuah janji, sebuah sumpah di tengah udara malam yang dingin. Saya tidak bisa mengalahkan takdir, tetapi saya bisa memilih cara untuk hidup lebih indah dari takdir itu sendiri. Seminggu berlalu sejak malam saya mengetahui kebenaran. Sejak hari saya menyadari bahwa anak yang setiap malam saya peluk dan tidurkan bukanlah darah daging saya hidup seperti orang yang terpaksa tersenyum di tengah puing-puing. Tetapi di tengah puing-puing itu, saya menjaga satu-satunya hal yang bersinar, cinta saya untuk anak itu. Saya pikir, Lestari akan menghilang dan meninggalkan segalanya. Wanita yang dengan tak tahu malu berselingkuh, menyembunyikan identitas asli anaknya, dan pergi mengikuti nalurinya, saya pikir tidak mungkin akan kembali. Tetapi ia benar-benar kembali. Sore itu, saat saya baru saja menjemput anak saya dari tempat penitipan anak dan melewati gerbang apartemen, sebuah suara yang akrab terdengar dari belakang. "Mas Budi, aku ingin bertemu anakku." Saya berbalik. Lestari. Ia mengenakan gaun berwarna krem, riasan tipis, dan rambutnya diikat rapi, bukan lagi wanita yang bersembunyi di balik skandal perselingkuhan dan melarikan diri. Lestari yang baru, yang tampak dingin, tegar, dan penuh perhitungan. Anak saya, melihatnya, tampak bingung sejenak, lalu berteriak, "Mama!" Anak saya melepaskan tangan saya dan berlari ke arahnya. Tanpa sempat mencegah, saya hanya bisa menatap kosong saat Lestari memeluk anak itu. Air mata mengalir di pipinya, tetapi di dalam hati saya, tidak ada emosi lain selain amarah. Saya mendekat dan dengan lembut menarik tangan anak saya. "Ayo pulang, Nak." Lestari menahan lengan saya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatap lurus ke mata saya dan berkata, "Ada yang ingin aku bicarakan serius, bisa minta waktumu 10 menit?" Saya mengepalkan tangan, lalu akhirnya mengangguk. Tapi tidak di dalam rumah. Tempat di mana ia melakukan pengkhianatan, tidak akan pernah. Saya menunjuk sebuah bangku di taman kecil apartemen. Lestari duduk di seberang saya. Anak saya bermain dengan anak-anak lain di dekatnya. Dengan mata memerah, ia menatap saya dan berkata, "Aku tahu kamu membenciku, aku tidak akan minta maaf. Tapi aku datang hari ini bukan untuk menjelaskan atau memohon. Aku datang untuk memperjelas satu hal. Aku ingin mengambil kembali anakku." Saya menatapnya seolah-olah ia baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. "Mengambilnya kembali? Kamu bercanda? Kamu meninggalkan anak itu. Bahkan kamu tidak yakin anak siapa dia. Kamu berkhianat, berbohong. Dan saat pria lain menggendong anak itu, kamu berbaring di sofa dengannya. Dengan hak apa kamu bicara tentang mengambil anak?" Lestari menggigit bibirnya. Suaranya bergetar, tetapi tegas. "Aku tahu aku salah, tapi bagaimanapun juga, aku yang melahirkannya. Aku ibunya. Kamu tidak bisa menghalangi hubungan antara aku dan anakku." Saya mengucapkan setiap kata dengan penekanan. "Kamu bukan seorang ibu. Kamu hanyalah seseorang yang hamil setelah tidur dengan pria yang wajahnya pun tidak kamu ingat. Seorang ibu bangun pagi-pagi untuk membuat bubur, begadang saat anaknya demam, dan hatinya hancur mendengar tangisan anaknya. Kamu bukan lagi ibunya." Ia menunduk, lalu mengangkat kepalanya lagi. Tatapannya lebih tajam. "Aku sudah menyewa pengacara. Aku akan mengajukan gugatan hak asuh ke pengadilan. Lagi pula, kamu juga bukan ayah kandungnya, kan?" Kalimat itu seperti tamparan di wajah saya. Saya tersenyum sinis. "Benar. Aku bukan ayah kandungnya, tapi di akta kelahiran anak itu, namaku tercatat sebagai ayah. Aku yang membesarkannya selama lebih dari setahun, dan aku punya cukup bukti dan saksi. Kamu punya apa selain nama ibu kandung yang bahkan tidak kamu hargai?" Tubuh Lestari bergetar. Suaranya mengecil. "Aku tahu kesalahanku. Tapi aku sedang menjalani konseling psikologis. Aku sedang berobat, dan aku ingin memulai kembali. Aku ingin anakku tumbuh bersama ayah dan ibunya. Aku mungkin tidak bisa menjadi istrimu, tapi aku ingin menjadi ibu dari anakku." Saya tidak menjawab. Saya bangkit dan memberi isyarat pada anak saya untuk datang. "Ayo pulang, Nak." Anak saya berlari dan memegang tangan saya.
Lestari mencoba memegang tangan anak saya, tetapi saya menepisnya. Mulai sekarang, selesaikan semuanya di pengadilan. Ia hanya duduk diam, dengan mata memerah dan tanpa kata. Malam itu, saya menelepon Agung. Suara saya serak. Lestari mau menggugat hak asuh. Aku harus bagaimana? Agung menghela napas. Kamu butuh pengacara. Yang paling hebat. Aku kenal seseorang yang spesialis kasus keluarga. Nanti aku aturkan pertemuan. Saya mengucapkan terima kasih dan memeluk anak saya. Dari lubuk hati saya, rasa cemas muncul. Hukum memang rasional, tetapi seorang anak butuh perasaan. Saya takut suatu saat pengadilan akan memberikan hak kunjungan pada Lestari, dan ia akan menggunakan berbagai cara untuk memisahkan anak itu dari saya. Tidak. Aku tidak boleh kehilangan anakku. Tidak akan pernah lagi. Saya melihat anak saya yang tertidur lelap. Di tangannya masih ada boneka beruang yang saya berikan, dan dadanya naik turun secara teratur. Anak ini adalah anakku. Meskipun darah tidak berkata demikian, hatiku berkata demikian, dan saya bersumpah. Saya akan berjuang sampai akhir untuk melindungi anak ini. Saya akan melindungi anak ini dari seorang ibu yang baru mengatakan maaf setelah semuanya tidak bisa diperbaiki lagi. Senin pagi, dengan hati yang berat, saya berdiri di depan pengadilan negeri. Awan kelabu menutupi langit, dan udara terasa seperti tetesan air dingin yang mengendap di dada saya. Di pintu masuk pengadilan, Agung sudah menunggu bersama seorang pria berusia sekitar 40-an. Pria itu mengenakan kemeja putih, dasi gelap, pakaian rapi, dan memiliki tatapan mata yang tajam. Ini Pak Iman, pengacara. Orang yang aku ceritakan tempo hari. Beliau spesialis menangani kasus sengketa hak asuh anak seperti ini, jadi jangan khawatir. Pak Iman sangat kompeten dan tidak pernah mundur dari lawan. Saya berjabat tangan dengannya. Tangannya terasa kokoh dan dingin, seperti ruang sidang yang akan segera saya masuki. Pak Iman tidak banyak bicara. Saya sudah mempelajari berkasnya. Situasi kita cukup menguntungkan. Pak Budi telah membesarkan anak ini sejak kecil, dan kita memiliki semua bukti pengasuhan, mulai dari kwitansi, rekam medis, foto, hingga rekaman kamera. Secara hukum, di akta kelahiran, Anda adalah ayahnya. Sebaliknya, pihak lawan, mantan istri Anda, tidak hanya memiliki catatan perselingkuhan, tetapi juga pernah menelantarkan anak untuk sementara waktu. Secara hukum dan emosional, peluang kita untuk menang tinggi. Tapi apa? Tanya saya, jantung saya sedikit berdebar. Pihak lawan juga telah menyewa pengacara. Seorang pengacara wanita yang cukup terkenal bernama Diana. Dia akan terus-menerus mengangkat fakta bahwa anak itu bukan anak kandung Anda. Jika salah langkah, Anda bisa hanya mendapatkan hak kunjungan, sementara hak asuh jatuh ke tangan ibu kandungnya. Saya mengepalkan tangan. Di dalam hati, saya merasa seperti berdiri di tepi jurang. Tidak boleh begitu. Aku sudah cukup menderita. Anak itu adalah satu-satunya yang tersisa bagiku. Ruang sidang kecil, dan kursi kayunya keras. Udara terasa menyesakkan. Lestari duduk di seberang. Tangannya gemetar, rambutnya disisir rapi, tetapi kantung matanya tampak gelap seperti kurang tidur. Di sebelahnya duduk seorang wanita parubaya berkacamata. Tampilannya tajam, pasti pengacara Diana. Saya tidak menatap Lestari. Saya hanya fokus pada anak saya, yang sedang bermain di luar bersama Agung, menunggu sidang pertama orang tuanya selesai. Anak ini terlalu kecil untuk mengerti bahwa hidupnya sedang ditimbang di depan tatapan orang-orang asing. Sidang dimulai. Hakimnya adalah seorang pria parubaya dengan raut wajah yang tegas, sedang memeriksa berkas. Setelah perkenalan, ia menatap kedua belah pihak dan berkata, kasus ini adalah sengketa hak asuh anak di bawah umur antara dua orang yang pernah menjadi suami istri. Mengingat adanya keadaan yang rumit mengenai hubungan darah, majelis hakim akan memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Pengacara Diana berbicara lebih dulu. Suaranya tenang, tetapi setiap katanya tajam seperti pisau. Yang terhormat majelis hakim, klien saya, Ibu Lestari, adalah ibu kandung yang melahirkan anak ini. Meskipun ada kesalahan dalam kehidupan pernikahannya,
Naluri sebagai seorang ibu selalu ada. Ibu Lestari telah menjalani terapi psikologis, pulih, dan memiliki pekerjaan yang stabil. Ketidakmampuannya merawat anak untuk sementara waktu adalah akibat dari depresi pasca persalinan. Kami juga telah menyerahkan surat keterangan dokter terkait hal ini. Sekarang, setelah mentalnya stabil, ia ingin memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Kami berharap majelis hakim memberikan hak asuh kepada klien kami agar anak ini dapat tumbuh tanpa kekurangan kasih sayang seorang ibu. Saya mengangkat kepala dan melihat ke arah Lestari. Ia menangis, tetapi duduk diam tanpa berkata apa-apa. Air mata itu tidak bisa menghapus perbuatannya. Saya tidak percaya bahwa seseorang yang telah melanggar semua batasan bisa membela diri dengan dua kata kasih sayang ibu. Pak Iman berdiri. Suaranya tenang, tetapi penuh kekuatan. Yang terhormat majelis hakim, klien saya, Pak Budi Santoso, adalah satu-satunya orang yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan mencintai anak ini sejak ia lahir hingga sekarang. Tanggung jawab ekonomi, medis, dan pendidikan, semua ia yang menanggung. Di akta kelahiran, ia adalah ayah yang sah. Meskipun belakangan terungkap melalui tes DNA bahwa ia bukan ayah kandungnya, hukum tidak hanya melihat garis keturunan. Hukum mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dan apakah pengasuh saat ini memberikan kualifikasi yang cukup, kasih sayang, dan lingkungan hidup yang sehat. Lalu ia menoleh ke arah saya. Pak Budi tidak pernah sekalipun meninggalkan anak ini. Sebaliknya, ibu kandungnya, Ibu Lestari, tidak hanya berselingkuh, tetapi juga membiarkan selingkuhannya menggendong dan bermain dengan anak itu, sementara ia sendiri bermesraan di sofa. Kami memiliki rekaman kamera dari dalam rumah. Selain itu, ia juga pernah meninggalkan anak itu dan menghilang tanpa kabar selama lebih dari 3 bulan. Apakah orang seperti ini memiliki kualifikasi moral sebagai seorang ibu? Ruang sidang menjadi riuh, dan wajah Lestari memucat. Pengacara Diana segera berdiri, menolak, dan berargumen bahwa bukti video tidak dapat digunakan karena melanggar privasi. Pak Iman menjawab singkat, kami telah menyerahkan salinannya dan meminta verifikasi. Video tersebut adalah bukti yang sah, direkam di kediaman sah klien saya. Hakim meminta kedua belah pihak untuk tenang, lalu memerintahkan panitera untuk memutar video. Tidak ada suara, tetapi rekaman singkat itu menunjukkan Lestari berciuman dengan pria asing dan pria itu menggendong anak seolah-olah mereka adalah satu keluarga. Adegan itu membuat semua orang terdiam. Lestari menangis terseduh-seduh, menutupi wajahnya sambil gemetar. Suara hakim yang rendah dan serak terdengar, ini adalah masalah serius. Pak Iman menutup argumennya. Yang terhormat majelis hakim, anak ini tidak membutuhkan ibu yang hanya ada dalam nama. Ia membutuhkan ayah sejati yang selalu ada di sisinya, merawat, mencintai, dan mendidiknya. Orang itu adalah Pak Budi Santoso. Setelah skors, hakim memberikan putusan sementara. Mempertimbangkan keadaan awal, pengadilan memberikan hak asuh sementara kepada Pak Budi Santoso hingga putusan akhir dikeluarkan. Ibu Lestari memiliki hak kunjungan sesuai jadwal yang ditentukan dan tidak diizinkan membawa anak keluar dari tempat tinggalnya tanpa persetujuan ayah. Majelis hakim akan memverifikasi beberapa fakta tambahan sebelum sidang berikutnya. Saya menghela napas lega. Lestari menelungkupkan wajahnya di meja, bahunya berguncang hebat. Saat saya akan meninggalkan ruang sidang, ia memanggil dengan suara pelan, Mas Budi. Saya berhenti, tetapi tidak menoleh. Maafkan aku, tapi anak itu tetap darah dagingku. Saya menjawab dengan suara getir, tapi anak itu tidak butuh darah daging, dia butuh ayah dan rumah yang aman. Lalu saya berjalan keluar. Anak saya berlari dan memeluk kaki saya. Ayah, ayah, tadi kemana? Ayah. Saya berjongkok dan memeluknya dengan erat. Meskipun hidup dipenuhi kebohongan, cinta seorang ayah bisa menjadi penopang bagi seorang anak untuk tumbuh dengan baik. Setelah putusan sementara pengadilan, saya pikir saya bisa kembali menemukan sedikit ketenangan dan melanjutkan hidup sebagai ayah tunggal seperti sebelumnya. Tapi ternyata tidak. Lestari tidak menyerah. Ia tidak muncul dengan heboh, tidak datang ke rumah menangis-nangis meminta anaknya. Ia memilih cara yang sunyi, gigih, dan penuh perhitungan.
Setelah sidang pertama, Lestari hampir setiap hari mengirimi saya pesan. Terkadang sebuah foto lama anak kami. Terkadang pesan singkat seperti, "Hari ini cuaca dingin, pakaikan baju hangat untuk Bima, ya." Saya tidak membalasnya, tetapi saya tahu tujuannya bukan perhatian pada anak, melainkan untuk perlahan-lahan menyusup kembali ke dalam hidup saya. Sebuah infiltrasi yang manis. Membangkitkan nostalgia, mengingatkan pada masa-masa kami masih menjadi suami istri, saya tidak membiarkan hati saya luluh. Saya sudah pernah dibohongi sekali. Saya pernah percaya senyum itu tulus, sentuhan lembut itu tidak akan pernah menusuk saya dari belakang. Tapi yang saya dapatkan adalah lapisan-lapisan pengkhianatan, mulai dari handuk mandi kuning hingga identitas asli anak yang saya kira darah daging saya. Saya pikir tidak akan ada lagi yang bisa mengejutkan saya. Tapi saya salah. Sore itu, saat saya baru saja menjemput anak saya dari penitipan anak dan membuka ponsel untuk memeriksa jadwal kerja besok, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya satu baris. "Anda tidak ingin tahu siapa ayah kandung anak itu?" Saya membeku di tempat, telapak tangan saya menjadi dingin. Tepat 30 detik kemudian, pesan berikutnya datang. Bukan pria tetangga sebelah, bukan juga pria asing di bar. Kebenarannya jauh lebih mengerikan dari yang Anda bayangkan. Jantung saya berdebar kencang, tetapi saya berusaha menjaga ketenangan. Saya membalas, "Siapa Anda?" Tidak ada balasan langsung. Saya duduk di sofa sambil memeluk anak saya, tetapi pikiran saya kacau balau. Dari siapa pesan ini? Apakah ini kenalan? Seseorang yang tahu segalanya? Seseorang dari masa lalu Lestari? Beberapa saat kemudian, ponsel saya bergetar lagi. Saya adalah orang yang dulu mencintai Lestari. Dan saya percaya Anda berhak tahu. Dia hamil saat masih menjadi istri Anda, tapi bukan anak dari pria asing. Itu anak adik kandung Anda. Kalimat terakhir itu membuat saya melempar ponsel seolah-olah itu adalah bara api. Saya terlonyak, keringat dingin mengalir di dahi. Adik kandungku, saya punya seorang adik laki-laki, Dimas, yang 4 tahun lebih muda, anak yang impulsif dan sering menimbulkan masalah bagi keluarga. Setelah lulus kuliah, Dimas berkelana ke beberapa tempat sebelum akhirnya bekerja di sebuah perusahaan dagang di kota lain. Meskipun sesekali kami berkabar lewat telepon atau pesan, kami sudah lama tidak bertemu. Terakhir kali kami bertemu adalah sekitar setahun yang lalu, saat Lebaran, sekitar 2 bulan setelah Lestari melahirkan. Saya teringat pertemuan keluarga hari itu. Dimas menginap di rumah kami selama beberapa hari. Suatu kali, saya sedang tugas jaga malam, hanya Lestari dan anak kami di rumah, dan Dimas tidur di ruang tamu, arus dingin menjalar di punggung saya. Tidak mungkin. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Saya segera menelepon Dimas. Nada sambung berdering sangat lama sebelum akhirnya ia mengangkat. Suaranya terdengar seperti biasa, sedikit malas. "Kak, ada apa?" Saya berusaha menjaga suara saya tetap tenang. "Dimas, ada waktu? Datang ke Jakarta, temui kakak. Ada yang perlu dibicarakan." "Ada apa, Kak?" "Penting. Datang secepatnya." Ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan di telepon. Dimas ragu sejenak, lalu berkata, "Iya, baiklah. Aku coba atur jadwal." Saya menutup telepon. Hati saya dipenuhi kekacauan. Saya tidak tahu apakah saya berharap pesan itu bohong atau benar. Tapi satu hal yang pasti, jika itu benar, ini bukan lagi sekadar perceraian. Ini adalah tusukan pisau dari belakang oleh darah daging saya sendiri. Malam itu, saya duduk di kamar dengan cahaya remang-remang. Anak saya tidur dengan tenang di samping saya. Saya menatap wajahnya. Matanya, hidungnya, dan lesung pipinya, tidak ada yang mirip dengan saya. Tapi saya pikir itu tidak apa-apa. Saya mencintainya seolah-olah ia adalah darah daging saya. Tapi jika anak ini adalah hasil dari hubungan terlarang antara istri dan adik kandung saya, itu bukan lagi masalah pengampunan. Ini adalah masalah menerima atau hancur. Setetes air mata mengalir tanpa suara di pipi saya. Bukan karena kelemahan, tetapi karena saya tahu ada luka yang tidak akan pernah sembuh, bahkan jika yang melukai adalah darah daging saya sendiri.
3 hari kemudian, Dimas datang. Saya menunggunya di terminal. Hati saya tegang seperti benang yang akan putus. Mata saya bengkak karena malam-malam tanpa tidur. Dimas turun dari bus dengan penampilan seperti biasa. Tangan di saku, tas ransel di satu bahu, dan rambut acak-acakan karena perjalanan jauh. Ia tersenyum dan berkata, "Wah, sudah lama sekali kakak tidak menjemputku di terminal. Ada urusan besar apa?" Saya tidak tersenyum. "Ayo pulang." Selama perjalanan pulang, kami tidak berbicara sama sekali. Saya mengemudi, dan Dimas duduk diam di samping. Sesekali ia menatap saya, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkannya. Sesampainya di rumah, saya membiarkan anak saya bermain di kamarnya. Saya mengunci pintu, menutup tirai, membuat 2 cangkir teh hangat, dan duduk berhadapan dengan adik saya. Tanpa basa-basi, saya langsung bertanya, "Anak itu, anakku?" Dimas membeku di tempat. Ia menatap saya seolah-olah saya baru saja mengatakan hal paling gila di dunia. Tapi tatapan itu bukan penolakan total. Saya bisa membaca kebingungan yang jelas. "Kak, apa maksudmu?" "Tidak mungkin." Saya mengeluarkan ponsel dan menunjukkan pesan anonim itu. "Ayah kandung anak itu adalah adik kandung Anda." Dimas, melihat tulisan itu, menggigit bibirnya erat. Kali ini saya bertanya lagi, perlahan, tetapi sedingin es. "Lebaran tahun lalu, saat aku tugas jaga, apa yang terjadi antara kamu dan Lestari?" Dimas menelan ludah dan mundur. Tangannya yang memegang cangkir teh yang belum diminum bergetar. "Kak, aku tidak sengaja. Sumpah, aku tidak sengaja." Di dalam hati saya, sebuah emosi yang panas sekaligus dingin, seperti darah yang mengalir terbalik, melonjak. Saya berdiri. "Jadi, itu benar?" Dimas menunduk, diam untuk waktu yang lama, lalu mengangguk pelan. Saya terhuyung mundur. Saya tidak bisa mempercayai telinga saya. Semua spekulasi dan kecurigaan terkonfirmasi oleh pengakuan dari mulut adik kandung saya sendiri, yang saya cintai dan lindungi sejak kecil. "Ceritakan. Ceritakan semuanya. Aku mau dengar dari awal sampai akhir." Dimas berkata dengan suara bergetar, "Malam itu aku minum-minum dengan teman-teman dan pulang larut. Kakak sedang tugas jaga, dan Mbak Lestari ada di rumah. Sepertinya aku sangat mabuk. Aku duduk di sofa dan langsung tertidur. Tengah malam aku terbangun, dan Mbak Lestari juga ada di dekat situ sedang menenangkan Bima. Aku tidak tahu kenapa aku jadi gila begitu. Aku bahkan tidak ingat siapa yang memulai. Semuanya seperti mimpi. Aku pikir itu hanya kejadian sambil lalu. Aku tidak tahu kalau Mbak Lestari akan hamil." Saya tersenyum pahit. "Sambil lalu? Kamu meniduri istriku, kakak iparmu, dan kamu bilang itu kejadian sambil lalu?" Dimas menangis. "Aku salah, Kak. Aku tidak punya keberanian untuk menghadapimu. Makanya aku lari jauh, bekerja, dan memutuskan kontak. Aku tidak tahu dia hamil, dan aku tidak tahu anak itu anakku." Saya mengeluarkan ponsel dan membuka kembali surat Lestari yang diberikan ibu mertuanya. Di surat itu, Lestari menulis tentang suatu malam mabuk dengan pria asing di bar, tetapi tidak ada sedikit pun penyebutan tentang Dimas. Saya menyipitkan mata. "Wanita itu bilang kamu adalah pria asing. Kamu tahu itu?" Dimas mengangkat kepala. "Apa? Mengejutkan, kan? Lestari tidak pernah sekalipun mengakui bahwa kamu adalah ayah dari anak itu. Dia bilang dia tidak yakin siapa." Wanita itu mencoba menyembunyikan segalanya. "Kamu juga hanya bidak catur baginya." Dimas menatap kosong, air matanya berlinang, tapi saya tidak lagi merasa kasihan. Saya menaikkan suara. "Kamu pikir kamu yang melakukan kesalahan dan dia korbannya? Kamu pikir dia terpojok? Tidak. Dia punya rencana. Kamu hanyalah salah satu dari banyak pria yang ia gunakan untuk mengisi kekosongan di hatinya atau memuaskan hasrat sesaat." Dimas terduduk lemas di kursi, memegangi kepalanya. "Maaf, Kak. Maaf." Saya mengepalkan tangan, lalu melepaskannya. Saya terlalu lelah. Saya tidak ingin lagi memukul, berteriak, atau mengutuk. Rasa sakit di dalam diri saya sudah mencapai batasnya, dan yang tersisa kini hanyalah kehampaan. Keluar dari rumah ini. Sekarang,
Jangan biarkan anak itu melihatmu. Dan jika kamu tidak punya nyali untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab di masa depan, jangan pernah muncul dalam hidup anak itu. Dimas bangkit dengan gontai dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, ia berbalik dan berkata dengan suara serak, "Kak, aku sungguh tidak bermaksud menyakitimu. Aku benar-benar menyesal." Saya tidak menjawab. Pintu tertutup. Di dalam ruangan, hanya ada saya dan anak saya. Bukan, anak itu adalah anak adik kandung saya, secara darah, ia adalah keponakan saya. Tapi ia tetap memanggil saya ayah, setiap malam bersandar di bahu saya untuk tidur, dan percaya bahwa saya adalah orang yang mencintainya tanpa syarat. Saya terduduk di lantai, memegangi kepala. Rasa kehilangan yang saya rasakan sekarang berbeda dari pengkhianatan Lestari, berbeda pula dari rasa sakit saat menerima hasil tes DNA. Ini adalah keputusasaan karena dibohongi oleh darah daging sendiri. Setiap kali satu lapisan kebenaran terkupas, lapisan kebohongan yang lebih tebal dan lebih pahit muncul. Tapi saat itu, dari dalam kamar, terdengar suara ceria anak saya. "Ayah, di mana? Ayah, ayo main puzzle." Saya menyeka air mata, bangkit, dan masuk ke kamar. Wajah kecil, mata berbinar, senyum polos yang belum ternoda oleh dunia. Saya berjongkok, memeluknya, dan berkata dengan suara serak, "Ayah di sini, Nak. Ayo kita main." Ayah tidak akan kemana-mana. Apapun kebenarannya, saya telah memilih untuk menjadi ayah bagi anak ini dengan seluruh cinta di hati saya. Setelah Dimas pergi, saya bukan lagi diri saya yang dulu. Saya masih berangkat kerja secara teratur, mengantar anak ke sekolah, pulang untuk menyiapkan makan malam, dan membacakan buku untuknya setiap malam sebelum tidur. Tapi di dalam hati saya, ada luka besar yang tidak akan pernah sembuh. Sekuat apapun saya berpura-pura biasa saja, setiap kali melihat anak itu, ada kesedihan dalam tatapan saya. Saya tidak membenci anak itu. Sama sekali tidak. Ia tidak bersalah. Tetapi saya tidak bisa lagi memandangnya dengan hati yang murni. Bagaimana saya bisa lupa? Bagaimana saya bisa menerima kenyataan bahwa anak yang saya besarkan dengan sepenuh hati adalah hasil dari hubungan tidak etis antara istri dan adik kandung saya? Saya tidak memberitahu anak itu, maupun Lestari, bahwa saya telah mengetahui kebenaran. Ia masih secara teratur mengirim pesan, berpura-pura peduli dan menanyakan kabar seolah-olah ia adalah ibu yang menyesali kesalahannya. Tetapi saya tidak lagi percaya pada satu kata pun darinya. Namun, suatu pagi, saat saya baru saja mengantar anak saya ke taman kanak-kanak, telepon berdering dari pengadilan negeri. "Pak Budi Santoso, kami memberitahukan bahwa telah diterima permohonan tes DNA dari mantan istri Anda, Ibu Lestari. Anda diminta untuk bekerja sama dalam pengambilan sampel darah dari anak dan pihak penggugat." Saya membeku di tempat. Apalagi rencana Lestari? Saya berteriak di telepon, saya dan wanita itu sudah memastikan semuanya. Hasil tes sebelumnya sudah final. Apalagi yang dia inginkan? Petugas pengadilan dengan tenang berkata, "Ini adalah permohonan baru." Pihak penggugat berargumen bahwa tes sebelumnya dilakukan secara internal dan kurang objektif. Untuk melengkapi berkas sengketa hak asuh, mereka meminta tes DNA resmi di bawah pengawasan pengadilan. Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Lestari sedang memainkan kartu terakhirnya. Tujuannya adalah membuktikan bahwa ia adalah ibu kandung, dan dengan kembali mengangkat fakta bahwa saya bukan ayah biologisnya, ia berharap bisa meyakinkan pengadilan untuk berbagi hak asuh, atau dalam skenario terburuk, merebutnya sepenuhnya. Saya duduk termenung selama beberapa jam, lalu mengirim pesan kepada Pak Iman. Ia menasihati saya untuk tenang, menyetujui pengambilan sampel darah, dan meminta agar seluruh prosedur diawasi. Semuanya harus transparan, dan mungkin ini adalah kesempatan untuk mengungkap kebenaran lain. Tes dilakukan di Lembaga Ilmu Forensik Nasional di bawah pengawasan panitera pengadilan dan pengacara kedua belah pihak. Saya membawa anak saya ke sana dengan hati yang berat. Anak itu, tanpa tahu apa-apa, berceloteh, "Ayah, kenapa kita ke rumah sakit hari ini?" Saya berjongkok dan berbisik, "Hanya sebentar untuk pemeriksaan, Nak. Setelah ini kita beli es krim, ya?" Anak itu tertawa riang dan mengangguk. Saya menggenggam tangannya erat.
Seperti janji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, ayah tidak akan pernah meninggalkanmu. Lestari juga ada di sana. Dengan wajah lelah tanpa riasan, ia berdiri diam. Ia tidak menatap saya, matanya hanya tertuju pada anak kami. Untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang tulus dari tatapan Lestari, tetapi kepercayaan saya sudah hilang selamanya. Setelah pengambilan sampel, saya berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak lagi mengharapkan apa-apa. Saya hanya berharap keadilan cukup bijaksana untuk melindungi seorang anak. 3 minggu kemudian, hasilnya dikirimkan ke pengadilan. Saya pergi bersama Pak Iman untuk menerimanya. Lestari juga ada di sana. Panitera pengadilan mengeluarkan setumpuk dokumen dan dengan hikmat membacakan baris demi baris. Atas permintaan penggugat, telah dilakukan tes hubungan darah dengan hasil sebagai berikut. Sampel DNA dari Ibu Lestari dan anak yang bersangkutan, berdasarkan standar internasional, terkonfirmasi tidak cocok pada 7 lokus alel. Kesimpulan, hubungan ibu anak tidak terbukti. Ruang sidang hening seketika. Saya pikir saya salah dengar. Saya menoleh ke Pak Iman, wajahnya juga tegang. Lestari, dengan mata terbelalak dan mulut ternganga, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin, bisik Lestari. Hakim mengerutkan kening dan bertanya kembali kepada panitera, apakah hasilnya akurat? Benar, Yang Mulia. Ini adalah dokumen asli yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Forensik Nasional, dengan stempel resmi, tidak ada kesalahan. Saya mencengkeram sandaran kursi sekuat tenaga. Saya tidak tahu harus senang atau takut. Wanita itu, wanita yang mengandung, melahirkan, dan berbaring di meja persalinan, bukan ibu kandungnya? Hakim menatap Lestari dengan tegas, Ibu Lestari, ada yang ingin Anda sampaikan? Lestari terduduk lemas di kursinya. Tatapannya hancur total. Setelah beberapa saat, ia dengan susah payah membuka mulut, Saya juga tidak tahu kenapa bisa begini. Pengacara Diana segera berdiri dan meminta skors untuk memeriksa ulang dokumen rumah sakit. Tetapi saya tahu, sesuatu yang mengerikan baru saja terungkap. Anak ini bukan anak kandung saya, bukan anak adik saya, dan bukan anak Lestari. Lalu, anak siapa? Bayi yang tertukar. Kesalahan di rumah sakit. Atau konspirasi gelap? Saya memegangi kepala. Rasanya dunia terbelah di bawah kaki saya. Lestari menatap saya dengan mata penuh keputusasaan dan berkata, aku benar-benar melahirkan, Mas Budi. Aku ingat dengan jelas. Tapi, anak ini bukan anakku. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di kamar, menatap anak yang tertidur lelap di samping saya. Tidak ada darah, tidak ada garis keturunan, tidak ada dokumen apapun yang bisa membuktikan hubungan kami. Tapi kenapa anak ini terasa seperti bagian dari tubuh saya? Anak itu menggeliat dan memanggil pelan. Ayah. Saya memeluknya, memejamkan mata, dan berbisik, Ayah, tetaplah ayah. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Apapun kebenarannya, ayah akan ada di sini. Setelah guncangan di ruang sidang, saya lama tidak bisa pulih dari keterkejutan. Anak yang saya besarkan selama hampir 2 tahun, bukan anak saya, bukan anak Lestari, bukan juga anak adik saya. Lalu, siapa anak ini? Di mana anak kandung saya? Pertanyaan itu meraung tanpa suara di kepala saya. Saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap saat, saya menatap anak itu dengan 2 perasaan yang bertentangan, mencintainya lebih dari siapapun, tetapi pada saat yang sama, bingung karena tidak tahu dari mana ia berasal. Lestari hancur total setelah sidang. Ibunya membawanya pulang ke kampung halaman, dan sejak itu saya tidak menerima telepon atau pesan darinya. Seharusnya saya membencinya, tetapi sekarang, perasaan yang tersisa untuknya hanyalah simpati yang dingin. Ia tidak hanya kehilangan suami dan kehormatan, tetapi juga anak kandungnya. Saya menoleh ke Pak Iman dan berkata dengan suara serak, saya harus menemukan kebenaran. Saya harus tahu di mana anak saya berada. Saya tidak bisa hidup lebih lama jika tidak tahu siapa anak yang setiap malam saya peluk ini, dan bagaimana anak yang saya dan mantan istri saya lahirkan bisa menghilang.
Pak Iman mengangguk dengan ekspresi berat. Kita mulai dari rumah sakit. Saya punya kenalan dokter yang bekerja di bagian administrasi. Dia bisa membantu memeriksa ulang catatan kelahiran. Catatan rumah sakit dengan jelas mencatat tanggal persalinan Lestari. Petugas jaga malam hari itu adalah seorang kepala perawat bernama Suster Ratna, yang terkenal teliti, berdedikasi, dan berpengalaman lebih dari 10 tahun. Tapi anehnya, setelah dinas malam itu, Suster Ratna tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan. Ketika saya meminta untuk bertemu dengannya, bagian personalia rumah sakit hanya menggelengkan kepala. Kontak terputus sejak saat itu. Di berkas hanya ada alamat lama, tapi sekarang tidak ada yang tinggal di sana. Sesuatu terasa aneh. Sangat aneh. Saya dan Pak Iman segera meminta semua catatan ibu bersalin pada malam itu. Ada daftar 2 persalinan normal dan 1 operasi caesar. Dari daftar itu, Lestari adalah yang kelima melahirkan bayi laki-laki, dan bayi itu diberi nomor identifikasi BB, 5. Pada saat yang sama, seorang ibu lain bernama Siti Aminah juga melahirkan bayi laki-laki, dan nomor identifikasi bayinya adalah BB, 6. Saya bertanya pada administrator, apakah kedua bayi ini berada di ruang bayi yang sama? Iya. Tapi bayi ibu Siti Aminah sedikit kuning, jadi dipindahkan ke ruang observasi intensif selama beberapa jam. Hawa dingin merayap di punggung saya. 2 bayi laki-laki yang lahir pada waktu yang sama, seorang perawat yang menghilang setelah bertugas, hasil tes DNA yang menyatakan saya tidak memiliki hubungan darah dengan anak yang saya besarkan, dan bahkan Lestari yang melahirkannya pun tidak memiliki hubungan apa-apa. Saya menatap Pak Iman. Ia mengerutkan kening dan berkata, kemungkinan besar terjadi bayi tertukar. Bisa jadi kesalahan sederhana, atau disengaja. Kami mencari alamat lama Ibu Siti Aminah. Sebuah rumah petak tua di pinggiran kota. Pemilik rumah mengatakan, Siti Aminah memang pernah tinggal di sana, tetapi langsung pindah setelah melahirkan. Dia pergi begitu saja, bahkan tidak mengambil uang jaminannya. Bawa bayinya. Tapi sepertinya saya pernah beberapa kali melihat seorang wanita berseragam perawat datang menemuinya. Tubuh saya gemetar. Deskripsi itu cocok dengan Suster Ratna. Saya menanyakan alamat barunya, tetapi pemilik rumah hanya tahu samar-samar. Katanya pindah ke kampungnya di Bekasi. Saya meminta bantuan seorang teman wartawan untuk mencari informasi di puskesmas daerah itu. Butuh 2 hari, akhirnya kami menemukan bahwa Siti Aminah tinggal bersama putranya di sebuah perumahan di pinggiran. Ia bekerja di pabrik garmen, belum menikah, dan hidup dengan tenang. Saya tidak mengungkapkan identitas saya, hanya mengatakan datang untuk verifikasi dokumen program bantuan ibu tunggal. Ia curiga, tetapi setuju untuk difoto bersama anaknya. Anak itu berusia sekitar 1 tahun lebih, rambutnya lebat, dan ada sesuatu di wajahnya yang anehnya mirip dengan saya. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Sesampainya di rumah, saya memutar video ulang tahun saya tahun lalu. Adegan di mana Lestari menggendong anak kami sambil memotong kue. Saya membandingkan bentuk mata, bibir, dan hidung. Anak dalam video itu tidak semirip saya seperti anak yang saya temui hari ini. Jantung saya terasa sesak. Saya berkata kepada Pak Iman, saya ingin melakukan tes DNA dengan anak itu juga. Secepat mungkin. Pak Iman terdiam. Jika itu benar, berarti anak kandung Anda tertukar sejak lahir. Seminggu kemudian, hasil tes tiba. Saya berdiri diam di depan kantor Pak Iman, ia menatap saya dan tanpa kata menyerahkan hasil tes. Saya menerimanya dengan tangan gemetar. Kesimpulan. Hubungan ayah anak antara Budi Santoso dan anak yang bersangkutan terbukti, probabilitas ayah 99.999%. Saya terduduk lemas. Anak yang tinggal di rumah petak tua di pinggiran, anak yang saya kira adalah putra seorang ibu miskin, ternyata adalah anak kandung saya. Dan anak yang selama ini saya besarkan, yang memanggil saya ayah dan setiap malam tidur di pelukan saya, adalah anak yang tidak memiliki setetes darah pun hubungan dengan saya. Saya tidak tahu harus menangis, tertawa, atau menderita. Takdir begitu kejam.
membuat saya memberikan cinta pada anak yang bukan milik saya, dan menyembunyikan anak saya diam-diam dalam kehidupan lain. Dan sekarang, saya berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, anak yang saya cintai seperti anak kandung. Di sisi lain, anak yang merupakan darah daging saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya pernah berpikir bahwa rasa sakit terbesar dalam hidup adalah dikhianati oleh orang terdekat, tapi ternyata tidak. Tidak ada penderitaan yang lebih kejam daripada harus memilih antara hati dan darah. Saya duduk sendirian di kamar. Hasil tes DNA tergeletak di atas meja seperti pisau yang tertancap di jantung. Kesimpulan yang dicetak tebal itu mengoyak jiwa saya. Anak yang tinggal bersama saya bukan anak kandung saya, dan anak yang tinggal di rumah petak tua di pinggiran adalah darah daging saya. Saya melihat anak yang tertidur di samping saya. Bulu matanya yang lentik, tangannya yang menggenggam erat jari saya, napasnya yang teratur memberikan kehangatan di dada saya. Anak ini, tanpa tahu bahwa hidupnya telah ditukar seperti lelucon kejam, tidur dengan polosnya. Sejak ia mulai belajar berbicara, ia memanggil saya ayah, ia menangis saat saya berangkat kerja, dan tertawa saat saya pulang. Sekarang, meskipun kebenaran kejam bahwa ia bukan darah daging saya terungkap, anak ini tetap menjadi seluruh dunia saya. Keesokan paginya, saya mendatangi rumah petak tempat anak kandung saya tinggal bersama Siti Aminah. Ia membuka pintu dengan wajah penuh kewaspadaan. Saya berkata pelan, saya orang yang meminta tes DNA. Terima kasih telah menyetujuinya, tapi sekarang ada hal serius yang ingin saya sampaikan. Siti Aminah mengangguk dan mempersilakan saya masuk. Ruangan itu kecil, dengan tempat tidur tua menempel di dinding, dan mainan anak tertata rapi di keranjang plastik. Anak kandung saya berbaring di ayunan, bermain dengan cincin plastik sambil mengoceh. Untuk pertama kalinya, saya menatap anak saya dengan mata kebenaran sebagai darah daging saya. Mbak Siti, kata saya dengan suara tercekat, apakah Anda tahu bahwa mungkin ada bayi yang tertukar di rumah sakit hari itu? Ia terkejut, lalu perlahan mengangguk. Saya juga pernah curiga, karena anak ini tidak mirip sama sekali dengan saya. Tapi karena saya sangat miskin, saya tidak pernah bermimpi untuk melakukan tes atau menuntut. Saya hanya berpikir anak ini adalah takdir dari Tuhan, dan saya membesarkannya. Saya menatapnya lama. Seorang wanita miskin, tetapi membesarkan anak yang mungkin bukan anaknya dengan penuh cinta. Dan sekarang, ia merawat anak yang saya lahirkan dengan kasih sayang seorang ibu. Saya ingin membawa anak saya kembali, kata saya. Suara saya bergetar. Siti Aminah menunduk. Air matanya menetes ke lantai yang usang. Saya mengerti. Anak itu adalah putra Anda. Jika Anda menginginkannya, saya tidak bisa menahannya. Tapi saya mohon, jangan membawanya tiba-tiba. Anak ini sudah terbiasa dengan saya. Jika boleh, izinkan saya sesekali mengunjunginya. Sekali seumur hidup pun tidak apa-apa. Saya duduk diam. Saya tahu jika saya menuntut hak asuh anak kandung saya, hukum akan berpihak pada saya. Saya stabil secara finansial dan bisa memberikan lingkungan yang lebih baik. Tapi bagaimana dengan nurani saya? Bisakah saya, demi mengisi penderitaan hati saya, memisahkan seorang anak yang tidak pernah mengenal saya dari wanita yang telah memeluknya sejak lahir? Dengan kepala berat, saya meninggalkan rumah itu. Malam itu, saya tidak makan, tidak berbicara dengan siapapun. Saya hanya duduk di samping anak yang tidak berbagi darah dengan saya tetapi tumbuh dalam cinta saya, merasakan jantung saya terbelah menjadi dua. Keesokan paginya, seorang kurir mengantarkan sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dengan tulisan yang rapi dan bulat. Di akhir surat, ada tanda tangan, Suster Ratna. Perawat yang bertugas pada malam Lestari melahirkan, dan yang telah menghilang selama 2 tahun. Kepada Bapak Budi Santoso, saya menulis surat ini dengan segala penyesalan dan rasa bersalah yang saya pendam selama 2 tahun terakhir. Malam itu, saya sangat lelah. Seorang ibu mengalami pendarahan hebat, dan saya harus menanganinya sampai pukul 2 pagi. Dalam proses memindahkan bayi-bayi baru lahir dari ruang bersalin ke ruang bayi, saya salah menulis nomor pada gelang identifikasi yang dipasang di pergelangan kaki. Itu bukan kesengajaan.
Saya hanya kelelahan. Ketika saya menyadari kesalahan itu, saya panik. Saya takut akan dihukum, dan saya pikir tidak akan ada yang tahu, jadi saya mengundurkan diri. Tetapi beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa bapak dan istri bercerai, dan saya mulai menyadari bahwa masalah ini tidak berakhir sebagai kesalahan sederhana. Setiap hari saya dihantui rasa bersalah, tetapi tidak punya keberanian untuk maju. Sekarang, setelah melihat nama bapak di berkas tes, saya tahu kebenaran telah terungkap, dan saya tidak bisa lagi bersembunyi. Saya punya satu permohonan. Jika memungkinkan, biarkan kedua anak itu hidup dalam cinta. Meskipun garis keturunan mereka berbeda, mereka adalah nyawa yang tidak bersalah. Dan semua dosa ini, biar saya yang menanggungnya. Setelah selesai membaca surat itu, saya duduk termenung selama beberapa jam. Saya tidak tahu harus marah, kasihan, atau memaafkan. Semua yang saya alami, yang dialami Lestari dan Siti Aminah, berawal dari kesalahan beberapa detik dari satu orang yang kelelahan. Mungkin begitulah hidup. Terkadang satu kesalahan kecil bisa menghancurkan sebuah keluarga. Saya mengangkat kepala dan melihat dua foto di atas meja. Satu adalah anak yang saya besarkan, yang lain adalah anak kandung saya yang baru saja saya temui. Dua pasang mata, dua senyum. Tapi keduanya membuat saya menahan napas. Saya tahu, sekarang saatnya untuk membuat keputusan. Saya akan melindungi kedua anak itu. Saya akan terus membesarkan anak yang telah saya cintai dengan sepenuh hati. Dan saya akan membawa pulang anak kandung saya, membiarkan mereka hidup bersama seperti saudara, seperti dua keping takdir yang pecah. Tidak ada anak yang pantas terluka karena kesalahan orang dewasa. Dan saya, sebagai seorang ayah, dengan semua cinta yang saya miliki, akan menyatukan kembali semua kepingan itu. 3 bulan setelah kebenaran terungkap, saya secara resmi membawa kedua anak itu untuk tinggal bersama. Itu adalah keputusan yang mengejutkan banyak orang, bahkan ada yang menyalahkan. Ada yang bilang saya bodoh. Membesarkan satu anak yang bukan darah daging saja sudah luar biasa. Kenapa harus membawa anak lain yang nama dan wajahnya asing hanya karena hasil DNA? Tapi saya tidak peduli. Bagi saya, kedua anak itu bukanlah kesalahan, bukan juga beban. Mereka adalah dua bagian dari hidup saya. Satu adalah hati, yang lain adalah darah. Saya tidak bisa membuang salah satunya. Apartemen yang dulu hanya dihuni oleh ayah dan anak, kini memiliki satu tempat tidur kecil tambahan. Suara tangisan bertambah, begitu juga pertengkaran karena mainan, dan setiap malam saat saya pulang kerja, suara tawa riang memenuhi ruangan. Anak yang saya besarkan, anak yang dalam kesalahan disebut sebagai putra saya, tetap memanggil saya ayah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan anak darah daging saya, meskipun masih memanggil saya om, tatapan matanya semakin hari semakin akrab dan dekat. Saya tidak terburu-buru. Cinta butuh waktu. Saya akan menunggu, berada di sisinya, dan mencintainya seolah-olah kami tidak pernah terpisah. Siti Aminah, ibu dari anak kandung saya, setelah melalui pertimbangan panjang, menandatangani surat kesepakatan hak asuh di pengadilan dan setuju agar saya secara resmi membesarkan anak itu. Ia masih memiliki hak kunjungan dan datang bermain setiap akhir pekan. Melihat saya menggendong anak itu, terkadang ia tertawa, terkadang menangis, lalu berkata pelan, "Saya percaya Anda, lebih dari siapapun, bisa memberikan keluarga yang baik untuk anak ini." Suatu sore di bulan Oktober, saya menerima undangan reuni kuliah. Saya berniat menolaknya, tetapi kemudian saya berpikir sudah saatnya menghadapi masa lalu. Bukan untuk kembali, tetapi untuk menutupnya. Kafe kecil tempat reuni diadakan terletak di sebuah gang yang akrab, di bawah pohon beringin tua. Saya datang terlambat. Saat saya masuk, semua orang sudah berkumpul. Suara sapaan dan tawa memenuhi ruangan. Tetapi saya berhenti di tempat saat melihat Lestari, mantan istri saya, duduk di sudut kafe. Ia mengenakan gaun rajut panjang, wajahnya lebih tirus dari sebelumnya, tetapi tatapannya anehnya tenang. Ia juga melihat saya, berdiri, dan mengangguk ringan. Saya membalasnya dengan anggukan diam. Selama reuni, kami tidak berbicara sama sekali. Kami duduk di ujung meja yang berbeda,
hanya diam-diam mendengarkan cerita lama dan lelucon konyol masa kuliah. Tetapi saat acara akan berakhir, ia mendekati saya dan berkata pelan, "Bisa kita jalan sebentar?" Saya ragu beberapa detik, lalu mengangguk. Kami berjalan berdampingan di bawah deretan pepohonan. Angin musim gugur yang sejuk berhembus, dan daun-daun kering berdesir di bawah kaki kami. Setelah hening yang panjang, Lestari membuka suara. "Aku tahu kamu membenciku. Dan mungkin tidak akan pernah mau melihatku lagi. Tapi hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah melindungi anak itu. Meskipun bukan darah daging siapapun, anak itu mendapatkan ayah yang sejati." Saya mengepalkan tangan di saku. Lestari menatap saya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak lagi punya keberanian untuk menjadi seorang ibu, aku tahu aku tidak pantas. Tapi suatu saat, jika anak itu ingin tahu tentang ibunya, jika dia bertanya, 'Bisakah kamu menceritakan kisah yang indah untuknya?' Bukan hal-hal yang mengerikan. Bisakah kamu tidak mengatakan aku salah, dan membuatnya percaya bahwa ibunya sangat mencintainya?" Saya menatap wanita yang pernah menjadi istri saya, yang tidur bersama saya, yang melahirkan anak untuk saya, yang berkhianat, yang tersesat, dan yang hancur di depan jurang yang ia ciptakan sendiri. Saya tidak mengatakan saya memaafkannya, tetapi saya mengangguk. Jika anak itu bertanya, akan aku katakan bahwa ibunya sangat mencintainya. Lestari menangis dalam diam. Tanpa isakan, hanya air mata yang mengalir membasahi syal tipis di lehernya. Sebelum pergi, ia berbalik. "Terima kasih, telah menjadi ayah yang luar biasa, mengisi bagian ibu yang tidak bisa aku lakukan." Dan ia menghilang, seperti angin yang berlalu dalam satu musim. Malam itu, saat saya pulang, kedua anak saya sudah tertidur lelap. Satu memeluk bantal, yang lain bernapas ringan di pelukan saya. Saya memandangi mereka. Hati saya terasa ringan. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi dendam. Saya telah memilih hati, dan hati tidak pernah salah. Saya menyelimuti kedua anak saya, mencium kening mereka masing-masing, dan berbisik, "Ayah di sini, dan akan selamanya di sini." Sebanyak apapun hidup menukar kita, cinta seorang ayah tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Akhirnya, saya memutuskan untuk mempertahankan kedua anak itu di sisi saya. Satu adalah anak kandung saya, dan satu lagi adalah anak yang saya lahirkan dari hati. Meskipun darah mereka berbeda, keduanya adalah daging dan darah dalam hidup saya. Saya mungkin bukan pria yang sempurna, tetapi saya percaya saya telah menjadi ayah yang paling utuh yang saya bisa. Hidup memang tidak selalu adil, tetapi jika kita cukup mencintai, semua luka pada akhirnya akan disembuhkan oleh hati. Para pemirsa sekalian, apakah Anda pernah berada di persimpangan pilihan yang menyakitkan, antara akal dan perasaan, antara apa yang harus dijaga dan apa yang harus dilepaskan? Percayalah, cinta dengan cara yang benar akan selalu menjadi jawaban yang paling bijaksana. Terima kasih telah mendengarkan kisah yang mengharukan ini sampai akhir. Jika cerita ini bermakna bagi Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai, dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan kanal kami. Setiap dukungan kecil dari Anda akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan lebih banyak kisah hidup yang inspiratif. Terima kasih yang tulus.